Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Hidatunisa dari kelas AKS 2C. Saya akan mempresentasikan tentang reproduksi bacaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah kegiatan mengolah sumber bacaan dengan menjadikan ke dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan yang sebelumnya. Dalam kegiatan reproduksi bacaan, terdapat 8 susunan, yaitu ada ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, sintesis, abstrak, simpulan, dan sinopsis. Ringkasan dalam kurung percis merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Tar percis berarti memotong atau memangkas. Karena itu, membuat ringkasan dapat diumpamakan seperti memangkas sebatang pohon hingga tersisa batang, cabang, dan ranting, dan dedaunan yang diperlukan saja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas. Kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika berupa ilustrasi dan deskripsi yang menjelaskan gagasan utama paragraf sebelumnya. Jika memang penting, beberapa paragraf dapat dirangkai menjadi satu kalimat. Kedua, jangan masukkan gagasan, komentar, dan interpretasi peringkas ke dalam ringkasan. Ketiga, buanglah contoh dan penjelasan. Ubahlah dialog menjadi bentuk tidak langsung. Selanjutnya ada ikhtisar. Baik ringkasan maupun ikhtisar, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menyusun intisari dari bacaan asli. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Pada intinya, bentuk ikhtisar lebih bebas dari bentuk ringkasan. Sedangkan menurut KBBI, ringkasan merupakan pandangan secara ringkas. Ciri-ciri sebuah ikhtisar. Pertama, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Kedua, dengan bebas menggabungkan kata-kata, tetap dan tidak menyimpang dari inti. Ketiga, urutan gagasan tidak perlu dipertahankan. Keempat, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan nilai atas suatu bacaan. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku baru dari penerbit ke masyarakat dalam media cetak. Selanjutnya, rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Rangkuman materi sangat diperlukan ketika kamu ingin membaca semua materi atau mempelajari semua materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudah dalam membuat peta konsep pada materi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merangkum. Rangkuman hanya mengungkapkan gagasan pokok dan bagian-bagian penting dari sebuah tulisan asli. Kedua, merangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, karangan, dan penjelasan. Ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Keempat, merangkum tidak boleh mengubah sistematika atau gagasan. Kelima, merangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Untuk dapat menulis sintesis, kita perlu menguasai teknik menyusun kutipan dan daftar acuan. Kutipan-kutipan penting yang relevan dengan apa yang akan ditulis, dikumpulkan, dan diular. Dengan demikian, sintesis merupakan simpulan penulis atas pemahaman atas beberapa bacaan. Cara mesintesis bacaan. Pertama, tetapkan topik atau tesis yang hendak Anda tulis. Kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama guna keperluan tulisan Anda. Ketiga, lihatlah hubungan antar bacaan, amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. Kelima, pilihlah bagian yang akan dikutip, lalu simpulkan. Keenam, jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Cara menyusun abstrak. Jika merupakan hasil penelitian, abstrak memuat latar belakang dan tujuan penelitian, kajian atau tujuan literatur, bahan dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpul dan saran. Jika bukan hasil penelitian, melainkan hasil dari pemikiran kritis terhadap masalah atau fenomena, abstrak memuat pendahuluan dan tujuan, isi yang terdiri atas subjudul, dan penutup. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan merupakan bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan suatu tekanan pada ide sentral, juga penyelesaian dari permasalahan dan yang diungkapkan. Simpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan
Dengan kata lain, simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembicaraan. Cara membuat kesimpulan. Ada 3 teknik dalam membuat simpulan. Pertama, teknik generalisasi. Kedua, teknik analogi. Ketiga, teknik sebab akibat. Tips membuat simpulan. Pertama, simpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kedua, simpulan yang telah ditulis di bab akhir karya tulisannya tidak dijelaskan maupun dibuktikan di dalam penelitiannya. Ketiga, bertele-tele. Selanjutnya ada sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek suatu cerita atau karangan. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Resensi berisi ulasan atau penilaian suatu buku, sehingga semua buku bisa diresensi. Ciri-ciri sinopsis. Alur ceritanya disusun secara berurutan dari awal sampai akhir, serta kronologis yang tepat. Alur plot sinopsis seharusnya sama dengan alur cerita yang asli. Bahasa yang digunakan hendaknya menggunakan jenis bahasa persuasif atau kalimat ajakan dan bujukan agar calon pembaca tertarik membaca bukunya. Menampilkan konflik secara detail, ringkas, dan menarik, membuat penasaran calon pembacanya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.